Untuk Kementerian Agama tahun ini adalah penyelenggara ibadah haji yang terakhir. Tahun ini dipastikan tidak ada jamaah kita berada di Mina Jadid yang agak jauh. Jumlah yang diberikan kota ke Kalimantan Tengah 1.612. Estimasi kalau daftar sekarang, kapan berangkatnya? Ya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Redaksi Kalteng Pos. Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia baru saja membuat umat Islam di Indonesia bernapas lega karena biaya haji turun sekitar 4 juta rupiah. Nah, kali ini kita langsung ngobrol bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Haji Nur Fahmi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Pak, ini jadi kabar ini ya, kabar melegakan sekaligus kabar baik buat para jemaah atau umat Islam yang ingin beribadah haji. Itu sebelumnya mengenai penurunan biaya haji ini, prosesnya seperti apa sih Pak di pemerintahan pusat? Kalau baik. Bapak bisa ceritakan bagaimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini bisa silaturahmi melalui podcast Kalteng Pos pada hari ini dengan tema terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Pada kesempatan ini kami akan memberikan gambaran terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah ini. Memang pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji, namun tetap ingin memberikan layanan terbaik. Biaya turun, layanan Tetap baik, maksimal ya. layanan baik, biaya diturunkan. Upaya ini sudah dilakukan sehingga bisa dicapai penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Tahun lalu biaya penyelenggaraan ibadah haji ini kan 93 juta sekian. Dan tahun ini 89 juta. Jadi mengalami penurunan. Alhamdulillah. Kalau kita bicara tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji itu ada dua. Secara umum yang namanya biaya penyelenggaraan ibadah haji itu biaya secara keseluruhan. Oke, ya. Akan tetapi untuk itu ada biaya yang dibebankan kepada jemaah. Artinya yang harus disetor oleh jemaah. Tapi ada juga dibantu oleh hasil optimalisasi setoran awal. Jadi sekian persen setoran awal dan sekian persen yang dibebankan kepada jemaah itu sendiri. Sehingga mencapai 89 juta sekian itu. Nah itu. Untuk tahun 2025 ini atau 1446 ini mengalami penurunan 4 juta. Dari 93 menjadi 89. Tapi yang dibebankan kepada jamaah saya kira tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Pada jamaah tahun ini tahun 2025 ini 55.431.750 rupiah, 78 sen. Sedangkan tahun 2024 56 juta 46.172,60 sen.
mengalami penurunan yang dibebankan kepada jamaah itu sebesar kurang lebih 1 juta dibandingkan dengan tahun 2024. Nah, sedangkan nilai manfaat itu kan dari setoran awal. Nilai manfaat dari setoran awal itu kalau tahun 2024 diberikan untuk penyelenggaraan ini 37.364.114 rupiah, 40 sen. Sedangkan 2025 ini 33.978.508 rupiah. Artinya nilai manfaatnya dikurangi untuk jamaah, tetapi secara keseluruhan tadi memang sudah turun sebanyak 4 juta. Jadi mengalami penurunan dari setoran jamaah atau dengan kata lain BP, kan ada BPIH, ada BP. Kalau BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kalau BP itu biaya perjalanan ibadah haji. Nah, biaya penyelenggaraan itu secara keseluruhan, biaya perjalanan itu dibebankan kepada jamaah. Nah, seperti itu gambarannya. Kan ada yang saat informasi ini beredar tuh Pak, ada yang nyebut BPIH dan BP itu. Jadi masih ada yang bingung, ini kalau jemaah itu lebih ke mana nih penyelenggara biayanya yang mana gitu Pak? Kalau jamaah istilahnya yang disetor dia itu adalah BP, BPIH, BIPIH. Kalau apa secara keseluruhan tuh BPIH. Kalau itu untuk penyelenggaraan secara keseluruhan. Yang akan dibayarkan oleh pemerintah. Ya. Iya. Biaya penyelenggaraan. Termasuk catering, termasuk pesawat, ya pokoknya penyelenggaraan secara keseluruhan. Ya yang 89 juta tadi. Kalau yang disetor oleh jamaah namanya BP. Nah itu. Jadi beda memang antara BP dengan BPIH. Seperti itu. Tapi untuk dalam penyelenggaraannya dipastikan tidak ada pengurangan kualitas pelayanan Pak. Yaitu tadi upaya dari pemerintah, biaya turun tetapi pelayanan ingin ditingkatkan. Ada beberapa indikator nantinya, skema yang akan dilakukan tahun ini, terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ini, memang pertama, untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa ketika posisi jamaah haji itu berada di Mina, kalau dulu jamaah haji Indonesia ini di Mina itu ada yang ditempatkan yang namanya Mina Jadid. Artinya Mina Jadid itu agak jauh dari tempat kita melontar, tempat jamarat. Luar biasa tuh perjalanan, ada yang sampai 4 kilo. Tempat kemah kita. Nah, tahun ini dipastikan tidak ada jamaah kita berada di Mina Jadid yang agak jauh. Jadi dekat semua. Nah, artinya itu kan pelayanan untuk lebih baik. Terus untuk mengurangi kepadatan, karena memang untuk mengurangi kepadatan jamaah itu ketika 8 Zulhijjah itu semua sudah ke Muzdalifah, ke Arafah untuk menunaikan haji. Yang nama berhaji itu pasti berada di Arafah, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Semua jamaah berada di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang namanya berhaji itu ya di Arafah itu, tidak, yang lain tidak. Nah, nanti malam ke-10 itu sudah bergeser ke Muzdalifah. Terus sampai ke Mina, di Mina menginap. Nah, untuk mengurangi kepadatan itu dilakukan skemanya ada 2. Pertama, kalau tahun lalu itu dilakukan dengan murur. Yang kedua dengan tanazur. Nah, murur ini yang berhenti sebentar, tetap berada posisi di bis, langsung ke Mina.
Kalau tahun 2023, karena waktu itu saya sebagai pemantau haji tugas dari Indonesia mengalami memang sempat terjadi keterlambatan pemberangkatan dari Muzdalifah ke Mina sampai ke pagi hari, sampai ke siang hari bahkan. Tapi ketika diatasi di tahun 2024 sudah tidak ada lagi. Nah, 2025 ini lagi dilakukan semacam itu, sistem murur. Kemudian yang kedua untuk mengurangi juga dengan tanazul. Nah, bagi jamaah haji yang tanazul ini nantinya jamaah yang posisi gedungnya berada di dekat Mina, artinya tidak jauh berjalan ke tempat meluntar, ke tempat jamarat itu tidak jauh, setengah malam ke sana nanti pulang, jadi bolak-balik. Nah, supaya di Mina itu tidak terlalu padat, karena di Mina tadi juga tidak ada jamaah kita yang berada di Mina Jadid. Nah, seperti itu. Jadi mengurangi tempat perkemahan kita yang ada di Mina, karena sebagian tetap menginap di hotelnya masing-masing. Nah, itu salah satu skema yang sudah disiapkan demi ini ya, menjaga untuk kondisi kelancaran. Ya, kelancaran kondisi dari jemaah haji itu sendiri, Pak ya. Iya, betul. Nah, perlu kami sampaikan juga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dimulai tanggal 2 Mei, operasionalnya 2 Mei 2025 sampai dengan 11 Juli 2025. Mei sampai dengan 11 Juli. Itu prosesnya seperti Prosesnya mulai masuk ke asrama haji tanggal 2 Mei, itu. Berarti tanggal 3 sudah berangkat. Nah, itu. Kemudian pemulangannya paling lambat tanggal 11 Juli sampai ke tanah air tanggal 12 Juli. Sudah selesai semua. Nah, memang ada gelombang pertama, itu biasanya kalau gelombang pertama itu pesawatnya itu langsung ke Madinah. Dari kalau kita kan Kalimantan Tengah ini ikut embarkasi Banjarmasin. Nah, dari Banjarmasin langsung ke Madinah. Itu pada gelombang pertama. Kalau gelombang kedua dari Banjarmasin ke Jeddah, tapi pulangnya dari Madinah. Jadi sebaliknya nanti, yang datangnya ke Madinah pulangnya dari Jeddah, yang datangnya dari Madinah pulangnya dari Madinah, seperti itu. Jadi bolak-balik seperti itu. Jadi tidak ketemu nantinya. Nah, seperti itu. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa kota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi ke pemerintah Indonesia itu 221.000. 221.000 untuk Indonesia. Nah, ini dibagi, yang resmi itu kan ada dua. Pertama jamaah haji reguler, yang kedua jamaah haji khusus. Atau boleh disebut, orang menyebutnya jamaah haji khusus itu adalah plus haji plus. Haji plus. Nah, itu hanya 17.000 berapa ya? 780 kalau tidak salah. 17.820. Kalau jamaah haji reguler 203.000 jumlah jamaah reguler. Jadi hanya sekian persen yang khusus, itu lebih banyak adalah reguler. Nah, kemudian dari 231.000 tadi, yang 221.000 tadi, yang reguler 203.000 tadi, untuk kota Kalimantan Tengah sebanyak 1.612 jamaah haji. Nah, jumlah yang diberikan kota ke Kalimantan Tengah 1.612 terdiri dari pertama jamaah yang murni 1.514, kemudian jamaah yang lansia. Jamaah yang lansia ada 81 orang. Kemudian porsi dari pembimbing KBIHU ada 2 orang, petugas haji daerah 15 orang. Sehingga berjumlah 1.612. Nah, kriteria jamaah lansia ini diurut sesuai dengan umur. Saya kemarin rapat pada hari Selasa tanggal 21
21 Januari kemarin rapat diinformasikan bahwa jamaah haji lansia itu setelah disisir yang paling muda itu 80 tahun. Iya. 80 tahun paling muda yang lansia. Ya. Berarti yang 79 belum masuk. Belum masuk kriteria. Belum masuk. Sebenarnya kan kalau tidak ada 80 turun ke Ya. 79. Oke. Tapi ini kotanya 81 terserah disisir paling apa? Mudanya Paling dari yang mudanya tua. lansia itu 80 tahun. Kan seperti itu. 80 tahun. Sudah ada kita. Oh, sudah. Sudah disisir semua. Artinya kalau bertanya tentang kesiapan Kalteng untuk penyelenggaraan tahun ini seperti apa, Pak? Oh, terkait dengan kesiapan sudah kita siapkan, terutama nomor urut porsi yang masuk, Oke. yang masuk untuk berangkat tahun ini dari sejumlah 1.612 ini. Kemudian ada dua, pertama yang prioritas itu, yang kedua cadangan. Cadangan. Kita harus siap cadangan. Kalau nanti ada yang sakit, ada yang mundur, berhalangan, tidak bisa melunasi, cadangan siap. Jangan sampai porsi ini kosong. Oke, ya. Jadi sudah disiapkan. Jadi alhamdulillah sudah siap semua dan didorong sudah bikin paspor juga dan sudah melakukan cek kesehatan. Jadi sudah disiapkan semua. Kalau untuk kuota ini, apakah sejauh ini sudah ada kabar yang menyatakan mundur gitu, Pak? Belum. Belum. Ya. Sampai saat ini belum ada yang dipastikan menyatakan mundur. Kan kayaknya saat nanti saat pelunasan. Ya. Oh ya, ini sekarang prosesnya pelunasan seperti belum, apa, Pak? Belum. Jadi pelunasan itu ada 2 tahap. Tahap pertama yang masuk nomor urut porsi itu dipersilakan untuk melunasi tahap pertama. Yang tahap kedua mungkin nanti ketika saat melunasi itu ada yang gagal sistem, bisa melunasi tahap kedua. Kemudian tahap kedua ini pertama yang gagal sistem, yang kedua penggabungan jamaah. Maksud penggabungan jamaah ini yang terpisah suami istri atau muhrimnya suami atau istri atau orang tua dengan anak nanti bisa digabungkan. Yang ketiga pendamping lansia. Nah itu nanti bisa masuk walaupun mereka ini tidak masuk porsi, tidak masuk kotak, tetapi dia penggabungan itu anak dengan orang tua atau pendamping lansia atau suami istri itu bisa digabungkan nanti ditarik untuk berangkat lebih cepat seperti itu atau pendamping lansia tadi kan seperti itu. Itu pelunasan tahap kedua, gagal sistem, penggabungan dan penggabungan tadi suami istri tadi dan lain-lain. Nah itu bisa ditarik nanti asal kalau penggabungan itu mendaftarnya minimal 5 tahun. Tapi bukan sekarang baru daftar untuk mendampingi. Nggak bisa, Pak, ya. Bisa. Kita dilihat dulu, ini dia daftarnya sejak kapan ini gitu, Pak, kesiapannya. Kalau Bapak ngelihat dari antusias umat Islam di Kalteng ini seperti apa penyelenggaraan haji ini, Pak? Setiap tahun. Sampai dengan hari ini pendaftar reguler untuk calon jamaah haji Kalimantan Tengah ini berjumlah 40.731 orang sampai dengan tanggal 22 Januari pada jam 10. Wah, 40.000 nih. 40.731. Nah, dari 40.731 itu jumlah lansia 2.319. Nah, kategori lansia ini 60 tahun ke atas. Tetapi yang bisa berangkat 80 tahun. Tapi siapa tahu nanti ada kebijakan lain pas tahun sementara depan. ini seperti itu aturannya. 80 tahun tadi, Pak. Iya. Hasil kita menyisir. Hasil menyisir tadi. Kemudian estimasi kalau daftar sekarang kapan berangkatnya? Nah, itu, Pak. Nah, estimasinya 27 tahun kemudian. Waduh. Ini melawan 40.000 yang tadi, Pak. Iya.
Tapi yang sekarang, nah sekarang yang berangkat tahun ini pendaftar kapan? Yang berangkat tahun ini pendaftar tahun 2012. Wow. Cuman berapa tahun tuh? 14 ya? 14. Memang semestinya kita yang pendaftar 2012 ini kan berangkatnya semestinya 2 tahun yang lalu. Dikarenakan pada musim COVID itu kemarin, tidak bisa berangkat tahun 2020 dan 2021 kan tidak berangkat, sehingga tertunda juga. Nah itu. Ya itu yang kadang menjadi pertanyaan juga. Ini masa tunggunya kalau saya daftar sekarang berapa tahun lagi saya 27 tahun. 27 tahun. Tapi kalau ada uang, jangan berpikir demikian. Oh gitu. Harus optimis saja. Ada uang, daftar dulu. Kan kewajiban kita mampu, ada uang, sehat, daftar dulu. Masalah umur itu kita jangan dipikirkan. Kalau memang sampai panggilannya pasti akan diberangkatkan nantinya. Ya. Itu yang kadang Siapa tahu. kepikirannya di usianya dulu. Jangan mikirkan padahal uangnya usia. sudah cukup gitu kan ya. Kan yang namanya haji itu bagi orang yang mampu. Mampu bayar biaya perjalanan, kemudian mampu kesehatan. Nah, jadi untuk ke depan ini direncanakan ya kita kan masih menunggu nih pelunasan, masih menunggu keputusan. Berapa sih pelunasan untuk embarkasi Banjarmasin? Sampai saat ini kan belum. Nah, yang sejumlah Rp55.431.750 itu rata-rata se-Indonesia seperti itu. Akan tetapi untuk jamaah haji Kalimantan Tengah nanti mungkin akan mengalami kenaikan sedikit, kurang lebih 1 juta lah. Akan mengalami kenaikan. Kalau tadi 55 itu kan rata-rata. Kita ada kenaikan sedikit. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu embarkasi Banjarmasin itu ada lebih tinggi sedikit. Oke, biayanya Pak. Biayanya. Balikpapan lebih tinggi lagi, Makassar lebih tinggi lagi. Kita masih urut ketiga tertinggi. Urut ketiga, maksudnya ada lagi yang tertinggi, masih 2 embarkasi lagi, seperti itu. Mungkin seperti Aceh, Medan, itu mungkin lebih rendah. Faktornya apa Pak? Karena penerbangan itu lebih dekat. Iya sih. Lebih dekat lamanya penerbangan. Mungkin biaya pesawat mungkin lebih dekat juga. Nah, ini baru kemarin hasil rapat kemarin diinformasikan bahwa untuk pesawat maskapai yang digunakan tahun ini, sementara yang sudah Del itu ada 2. Pertama Garuda Indonesia, yang kedua Lion. Yang itu yang sudah Del. Kebetulan untuk embarkasi Banjarmasin dan embarkasi Padang karena penerbangan Lion. Lion Air. Selama ini belum pernah Lion untuk dijadikan maskapai haji. Baru tahun ini nih. Nah, karena embarkasi Banjarmasin dan Padang. Yang 7 embarkasi itu Garuda Indonesia, yang masih belum ditempatkan ini Saudi Airlines, masih menunggu lagi. Yang jelas kalau kita sudah dipastikan Lion Air. Tapi katanya alasannya Lion itu pesawatnya baru. Jadi tidak masih paling tinggi 10 tahun. Kalau tahun kemarin kan ada yang kerusakan ketika berangkat, ada mengalami kerusakan karena pesawat lama. Pesawat yang sudah usianya 20 tahunan lebih. Kayaknya itu Garuda Indonesia itu berlambal, tapi sewaan juga dari luar. Yang kami lihat, kami pantau tahun-tahun sebelumnya. Kalau Lion sudah dipastikan oleh panitia pusat, itu yang baru-baru pesawatnya. Selanjutnya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, pemerintah kan leading sektornya itu adalah Kementerian Agama, terus beberapa kementerian. Untuk Kementerian Agama tahun ini adalah penyelenggara ibadah haji yang terakhir. Tahun depan nanti ada Badan Penyelenggara Haji. Jadi berpindah ke badan, bukan lagi Kementerian Agama. Untuk tahun 2026. Ya, nanti ke Badan Penyelenggara. Ada secara khusus menangani haji.
Kalau Kementerian Agama kan bukan hanya haji, Iya, banyak banyak. nih. Urusan pernikahan juga dan lain-lain. Nah, jadi tahun ini terakhir Kementerian Agama sebagai penyelenggara ibadah haji. Karena sudah ada badan yang dibentuk oleh Pak Presiden. Nah, nanti badan turun lagi ke provinsi karena belum ada. Sampai ini belum ada. Nah, seperti itu. Jadi ini yang terakhir yang dikelola oleh Kementerian Agama. Terus kabar informasinya pesawatnya sudah Lion Air gitu, Iya, Pak. Lion Air Ya. untuk Sambil minum, Pak, boleh? Iya, makasih. Mungkin yang ingin kita tahu itu juga kuota ini sudah ada. Terus kemudian usia yang paling tertua nih, Pak, sudah diketahui kapan? Saya belum punya data usia yang tertua untuk jamaah haji ini. Tadi tidak sempat meminta data. Sebenarnya sudah ada itu. Kan di sistem itu mudah aja dicari. Kelihatan, Pak, ya. Iya. Nah, kalau ini saya tertarik di sini nih, Pak. Kan tadi ini kita bicara soal jemaahnya. Terus untuk sebagai pendampingnya itu, Pak, apa persyaratannya untuk bisa jadi pendamping itu, Pak? Baik. Untuk pendamping itu kan tadi sudah mendaftar sudah 5 tahun. Oh, 5 tahun juga, Iya, Pak. jadi dipersilakan untuk mendampingi keluarganya yang lansia. Apabila tidak ada pendampingnya, berarti petugas yang akan mendampingi. Maksudnya petugas tadi untuk menjadi petugas berarti kan ada petugas yang mendampingi terhadap jamaah haji yang lansia yang ada itu. Nah, petugas tadi itu kan ada petugas haji daerah ada 15 orang untuk Kalimantan Tengah. Oh, sudah. Terdiri dari petugas haji daerah itu 5 orang pembimbing ibadah, 5 orang layanan umum, 5 orang kesehatan. Itu yang membayarnya adalah pemerintah provinsi atau kabupaten kota yang memberangkatkan yang 15 orang ini tanpa tunggu langsung. Terus selanjutnya nih, Pak. Nah, setiap kloter kami sampaikan, setiap kloter itu kan ada petugasnya, ketua kloter, pembimbing ibadah, petugas kesehatan. Itu mendampingi jamaah nanti. Itu sudah ada semua. Itu sudah lulus semua, tinggal pelatihan saja lagi. Tinggal tambahan nanti yang 15 lagi. Nah, jamaah Kalimantan Tengah ini sementara ini adalah 4 kloter setengah. Tidak cukup 5 kloter, 4 kloter lebih. 4 kloter lebih. Iya. Dibagi nanti per 4 kloter itu. Iya. Plus berarti kan kalau 4 kloter setengah kloternya itu bergabung dengan jamaah haji Kalimantan Selatan. Karena kita satu embarkasi. Biasanya seperti itu. Oke, mungkin terakhir nih, Pak, kita mau bicara harapan dan tips-tips untuk persiapan jemaah haji yang akan berangkat. Baik. Perlu kami sampaikan kepada para calon. Para calon jamaah haji 1446 Hijriah 2025 Masehi untuk bersiap-siap. Pertama yang harus disiapkan untuk biaya pelunasan. Kalau biaya pelunasan tidak ada, mungkin tidak bisa. Satu. Yang kedua, diharapkan untuk mendalami ilmu manasik haji. Yang ketiga, jaga kesehatan. Kan yang namanya berhaji itu lebih banyak menggunakan fisik. Tawaf, sa'i, dan lain-lain. Itu kan harus prima, diharapkan prima. Memang berhaji itu lebih nyaman, itu mudah. Nah, tapi karena nunggu lama, akhirnya dulu muda, sekarang jadi tua kan gitu. Terus ada lagi, Pak, mungkin sebagai penutup. Nah, jadi minimal 3 itu yang harus disiapkan. Untuk pelunasan kurang lebih 31 juta. Yang kedua untuk mendalami ilmu manasik haji, yang ketiga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran agar fit nanti ketika sampai waktunya. Nah, kita belum tahu berangkat ini apakah gelombang pertama atau gelombang kedua. Kalau gelombang pertama berarti kan yang dimulai dimulai tanggal 2 Mei itu sampai dengan
31 Mei ya sampai dengan 25 Mei. Itu pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama berakhir 31 Mei. Selanjutnya berproses lagi di Gelombang kedua. Gelombang pertama tadi kan berangkat dari Banjarmasin menuju Madinah. Kalau gelombang kedua nanti dari Banjarmasin menuju Jeddah. Oke, itu tadi 3 tips yang dari Pak Nur Fahmi mengenai jemaah haji yang akan berangkat tahun 2025. Insya Allah semoga dimudahkan segala urusannya. Terima kasih Pak Nur Fahmi sudah membagikan informasi mengenai haji. Kita doakan semuanya lancar. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Terima kasih semua.